but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on the schedule. No love for 'em, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Came from the town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yang pertama untuk latihan 1, diketahui elips dengan persamaan x kuadrat per 100 ditambah y kuadrat per 36 sama dengan 1. Yang jaraknya dari titik api sebelah kanan adalah 14. Maka tentukan yang pertama itu puncak, yang kedua eksentrisitas, yang ketiga fokus, yang keempat panjang sumbu mayor dan minor, dan yang kelima adalah persamaan direktrix. Nah, untuk penyelesaiannya, tadi kan kita diketahui bahwa persamaannya itu x kuadrat per 100 ditambah y kuadrat per 36 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 100 itu sebagai a kuadrat dan 36 itu sebagai b kuadrat. Sehingga a kuadrat itu lebih besar dari b kuadrat, sehingga disebut dengan elips horizontal. Dan di sini kita juga bisa tahu bahwa ini itu merupakan persamaan untuk elips di pusat 0,0. Tadi kan a kuadrat kita ketahui bahwa a kuadrat itu nilainya 100. Jadi dapat kita simpulkan bahwa a itu kan nilainya 10. Kemudian b kuadrat itu kan 36. Berarti nilai b itu kan sama dengan 6. Nah, nilai a dan b ini kita masukkan ke rumus titik puncak, sehingga kita dapatkan titik puncaknya yaitu A sama dengan 10,0, A aksen sama dengan min 10,0, B sama dengan 0,6, dan B aksen sama dengan 0,6. Kemudian kita cari nilai eksentrisitas, di mana rumusnya adalah E sama dengan C per A. Nah, untuk mencari nilai C ini, kita cari dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat itu kan sama dengan 100, B kuadrat sama dengan 36. Jadi 100 kurangi 36 sama dengan 64. Kemudian kita akarkan sehingga menghasilkan 8. Jadi nilai C-nya itu sama dengan 8. Nah, untuk mencari eksentrisitas kan rumusnya E sama dengan C per A. C-nya kita ketahui 8 dan A-nya kita ketahui 10, sehingga hasilnya adalah 8 per 10. Kita perkecil menjadi 4 per 5. Kemudian kita cari titik fokus. Fokus itu kan rumusnya kan C,0 dan min C,0. Kita tahu bahwa elips itu memiliki 2 titik fokus. Jika berpusat di titik 0,0, maka fokusnya itu ada di positif sama negatif, sehingga C,0 dan min C,0. C-nya itu kan tadi sama dengan 8, sehingga fokusnya itu ada di 8,0 dan min 8,0. Kemudian yang keempat kita cari untuk panjang sumbu mayor dan minor. Mayor itu rumusnya 2A, sedangkan minor itu rumusnya 2B. Kita tahu bahwa A itu 10, sehingga 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi untuk sumbu mayor itu panjangnya 20. Sedangkan untuk minor itu kan rumusnya 2B, B-nya itu 6, sehingga 2 kali 6 sama dengan 12, sehingga panjang sumbu minornya yaitu 12. Kemudian yang terakhir kita cari untuk persamaan garis direktrix. Rumusnya itu kan A per E dan min A per E. A-nya itu 10, E-nya itu 4 per 5, sehingga A per E sama dengan 10 per 4 per 5, menghasilkan 25 per 2. Yang kedua, X itu sama dengan min A per E, sehingga min 10 per 4 per 5 menghasilkan min 25 per 2. Tadi kita sudah mendapatkan unsur-unsurnya ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa pusatnya itu ada di 0,0 kan tadi, berarti kan di sini. Kemudian fokusnya itu kan ada di 8,0 dan min 8,0. Ini untuk fokusnya. Kemudian untuk A-nya itu kan ada di 10,0 dan
min 10,0 dan B-nya itu kan ada di 0,6 dan 0,6. Jadi nilai A aksen, B aksen ini merupakan puncak-puncak elipsnya. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa ada nilai eksentrisitas. Nah, nilai eksentrisitas itu semakin besar nilai eksentrisitasnya, maka semakin lonjong elipsnya, seperti itu. Nah, untuk latihan soal 2 yaitu tentukan persamaan elips yang pusatnya di O 0,0, koordinat titik fokusnya 0,4 dan 0,4 serta koordinat puncaknya di 0,5 dan 0,5. Nah, untuk mencari persamaan elips tersebut, kita lihat terlebih dahulu dari titik fokusnya yaitu 0,4 dan 0,4. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus untuk mencari titik fokus adalah F 0,C dan F aksen 0,min-C. Nah, di situ kan nilai titik fokusnya kan 0,4 dan 0,4. Nah, sehingga kita dapat ketahui bahwa nilai C tersebut adalah 4. Nah, selanjutnya kita lihat dari titik puncaknya yaitu 0,5 dan 0,5. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa untuk mencari nilai titik puncak itu rumusnya adalah A 0,A dan A aksen 0,min-A. Nah, di situ titik puncaknya kan 0,5 dan 0,5. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai A-nya adalah 5. Nah, selanjutnya kita cari nilai B kuadratnya. Nah, B kuadrat itu bisa dicari dengan rumus A kuadrat min C kuadrat. Nah, kita masukkan nilai A dan C tadi ke dalam rumus tersebut sehingga didapatkan 5 kuadrat min 4 kuadrat itu 25 min 16. 25 min 16 itu hasilnya 9. Sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan 9. Lalu kita masukkan nilai A dan B tadi itu ke dalam persamaan elips. Nah, rumus persamaan elipsnya tersebut adalah X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 dengan A lebih besar dari B lebih besar dari 0. Nah, kita masukkan A kuadrat dan B kuadratnya tadi ke dalam persamaan elips tersebut sehingga didapatkan X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, elips ini berbentuk vertikal karena nilai B kuadratnya itu lebih kecil dari A kuadrat dan dia letaknya di sebelah kiri. Nah, untuk soal tadi ini adalah gambar elipsnya. Seperti yang kita ketahui bahwa elips tersebut memiliki titik pusat di 0,0 dan titik fokus di 0,4 dan 0,4 dan titik puncaknya itu di titik A 0,5, A aksen 0,5, B 3,0 dan B aksen min 3,0. Nah, selain itu juga terdapat garis direktris yaitu Y sama dengan 25/4 dan Y sama dengan min 25/4. Untuk yang selanjutnya yaitu latihan soal 3, tentukan persamaan elips dengan pusat P 0,0, fokus 4,0 dan min 4,0 serta sumbu mayornya 12. Penyelesaiannya tadi sudah diketahui unsur-unsur elips dengan pusat P 0,0, fokus 4,0 dan min 4,0 serta sumbu mayornya 12. Maka persamaan elips tersebut adalah kita mencari fokus dengan C,0 tadi sudah diketahui sehingga C sama dengan 4. Berikutnya panjang sumbu mayor dengan 2A. Tadi sudah diketahui jika sumbu mayor adalah 12, jadi nilai A adalah 6. Selanjutnya kita mencari nilai B kuadrat dengan rumus A kuadrat min C kuadrat. Kita memasukkan A kuadrat adalah 6 kuadrat dan C kuadrat adalah 4 kuadrat sehingga 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 16 sehingga nilai B kuadratnya adalah 20. Sehingga kita bisa mengetahui persamaan elips dengan rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan A lebih dari B dan lebih dari 0. Kita substitusi nilai A kuadrat dan B kuadrat jadi X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 20 sama dengan 1. Jadi elips itu berbentuk horizontal dengan pusat 0,0 karena nilai A lebih dari B.
Jadi, dari latihan soal dan penyelesaian tadi, dapat kita ketahui elips dengan pusat 0,0 dan fokus 4,0 dan min 4,0, titik A 6,0 dan A aksen min 6,0, titik B 0,45 dan B aksen 0, min 4,5. Jadi, titik A aksen, B, dan B aksen itu adalah puncak-puncak elips. Kemudian latihan soal keempat yaitu tentukan persamaan elips yang berpusat di 3,-2 yang salah satu puncaknya di 8,-2 dan salah satu fokusnya di min 1,-2. Yang pertama kita mencari nilai C menggunakan titik fokus. Titik fokusnya yaitu min 1,-2. Kita misalkan salah satu fokusnya itu di titik P plus C, G, maka P plus C sama dengan min 1, 3 plus C sama dengan min 1, C sama dengan min 4. Maka diperoleh nilai C yaitu min 4. Yang kedua yaitu mencari nilai A menggunakan titik puncak. Titik puncaknya itu 8,-2. Misalkan salah satu puncaknya itu P plus A, G, maka P plus A sama dengan 8, 3 plus A sama dengan 8, A sama dengan 5, maka diperoleh nilai A sama dengan 5. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu mencari nilai B menggunakan nilai A dan C yang sudah kita ketahui tadi. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat sama dengan 5 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 25 min 16 sehingga nilai B kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita buat persamaan elips. Ini merupakan elips dengan pusat P, G sehingga persamaannya adalah X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min G kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kurang dari A dan lebih dari 0. Kemudian kita langsung substitusikan nilai P, Q, A kuadrat, B kuadrat ke dalam persamaan tersebut sehingga menjadi X min 3 kuadrat per 25 plus Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini merupakan elips horizontal dengan pusat 3,-2. Untuk soal terakhir, memiliki soal tentukan persamaan elips yang berpusat di 1 plus minus 5,1 dan satu fokus di 3,1. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita perlu mencari nilai C menggunakan titik fokus. Kita ketahui bahwa rumus dari titik fokus tadi kan P plus C, H. Nah, fokusnya tadi kan 3,1, maka P plus C sama dengan 3, di mana P sendiri adalah 1. 1 plus C sama dengan 3, maka C sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita perlu mencari nilai A menggunakan titik puncak. Persamaan titik puncak sendiri itu titiknya adalah P plus A, H, di mana puncaknya tadi adalah 1 plus minus 5,1. Sehingga P sama dengan 1, H sama dengan 1, dan A sama dengan 5. Langkah ketiga, kita perlu mencari nilai B, lebih tepatnya B kuadrat, dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan 5 kuadrat min 2 kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan 25 min 4. Menghasilkan B kuadrat sama dengan 21. Langkah terakhir, kita bisa membuat persamaan elips dengan persamaan X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min G kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. Kita bisa mensubstitusikan hasil-hasil yang setelah kita ketahui tadi, di mana X min akan menghasilkan X min 1 kuadrat per 25 ditambah Y min 1 kuadrat per 21 sama dengan 1. Elips ini berbentuk horizontal dengan pusat di 1,1.